Halo, kenalin nama aku Arif, tukang kebun di Ayo Nandur. Di video ini aku bakal cerita-cerita tentang aktivitas kami di kebun, juga bakal berbagi tips-tips berkebun secara alami dan berkelanjutan. Nah, di video ini aku bakal cerita tentang media tanam. Ngomongin media tanam nih, media tanam ini menjadi rumah bagi si tanaman, tempat tumbuh kembangnya tanaman. Nah, namanya rumah gitu kan, sebisa mungkin kita bikin senyaman mungkin, apalagi buat tanaman yang mereka nggak bisa pindah-pindah, nggak kayak kita. Kalau kita lagi penat, itu kita bisa jalan-jalan, bisa keluar, main kayak gitu. Sedangkan mereka harus tetap tinggal di situ. Nggak kebayang sih, kalau tanaman lagi bosen, mereka ngapain ya, nonton YouTube, nonton Netflix, atau nggak tahu lah. Selama ini kita taunya media tanam itu tanah gitu, padahal ada macam-macam jenisnya. Kalau misalnya kalian tahu anggrek, pernah nanam anggrek, itu media tanamnya biasanya pakai arang kayu atau bisa juga pakai serabut kelapa. Nah, mereka jadi tinggalnya di situ, meskipun ada juga anggrek yang ditanam di tanah juga, namanya anggrek tanah, ya sesuai namanya lah ya. Kemudian buat teman-teman yang main-main hidroponik, itu juga walaupun si tanaman tinggalnya di air, tapi mereka masih membutuhkan media tanam juga. Biasanya pakai rock wool. Jadi si rock woolnya ini berfungsi untuk menopang si tubuh tanaman itu. Nah, tapi yang bakal kita obrolin sekarang ini itu media tanam yang mainstream banget, yang udah biasa kita gunain selama ini, yaitu media tanam dari tanah. Nah, tapi kalau tanah aja itu rasanya masih kurang gitu kan, karena kita nggak tahu apakah di sana tanahnya sudah ideal untuk penanaman, terus juga apakah nutrisinya sudah tercukupi atau belum. Nah, ini untuk bahan-bahannya biasanya kita ada tanah, ini kita ambil dari kebun. Kemudian ini tanahnya dia sifatnya agak lebih ke liat atau lempung sih. Jadi dia kalau dipegang kayak gini melekat kayak gitu. Terus dia juga kalau daya simpan airnya bagus, tapi dia kalau untuk drainasenya atau pembuangan airnya dia kurang bagus. Jadi kalau misalnya ada air itu nanti dia relatif ngecembeng kayak gitu atau tergenang gitulah. Nah, supaya dia bagus kita harus beri tambahan bahan-bahan lain. Biasanya kita tambahkan ini kompos. Nah, kompos ini kita juga ambil dari bahan-bahan di kebun, kemudian juga sisa-sisa dapur. Ini masih ada beberapa yang masih berbentuk daun, masih ada yang berbentuk batang juga, tapi ini udah jadi kok, udah bisa dipakai. Nah, si kompos ini manfaatnya juga banyak banget buat si tanah. Yang pertama nih, dia bisa memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi kalau misalnya tanah kita yang tadi kayak tanahnya liat, itu dengan kompos yang seperti ini yang remah, itu nanti dia bisa membuat tanah kita menjadi lebih gembur. Terus juga di kompos ini nutrisinya juga macam-macam. Kalau biasanya kita tahu pupuk itu pupuk NPK itu kan unsur hara makro. Di sini lebih komplit lagi, ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Apa aja itu kalian bisa cari-cari sendiri. Kemudian si kompos ini itu juga disukai sama hewan-hewan di tanah kayak cacing, terus juga ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang suka juga sama ini, bakteri, jamur, dan mereka semua bergotong royong di tanah, memberikan kebaikan buat tanah, tanaman, juga buat kita juga. Nah, yang terakhir kita menggunakan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini juga meningkatkan porositas tanah, jadi dia bisa meningkatkan kelembapan tanah, tetapi dia juga memperlancar drainase air. Jadi kalau misalnya ada air yang terlalu banyak, nanti dia bisa mengalir ke bawah lebih cepat kayak gitu. Nah, kita juga pilih sekam bakar karena kalau misalnya kita pakai sekam yang masih mentah, itu biasanya masih kadang ada padi yang masih bisa tumbuh, kemudian juga kadang ada tanaman lain yang tumbuh di situ, atau juga ada hewan-hewan kutu dan sebagainya. Jadi kita bisa sih pakai yang sekam biasa, tapi sebaiknya kita pakai sekam yang udah dibakar kayak gini. Nah, gimana cara pembuatannya? Kita langsung aja.
Oke, kita langsung bikin media tanamnya aja. Kita siapin bak, kemudian ini aku masukkan tanah. Kemudian aku ini masukin komposnya. Ini pakai perbandingannya 1:1:1. Jadi tanahnya 1, kemudian komposnya 1, sekamnya juga 1. Ini sekamnya aku masukin juga. Nah, sebenarnya kalian juga nggak harus pakai perbandingan 1:1:1 sih. Kayak kalau biasanya untuk tanaman hias itu sekamnya lebih banyak. Kalian bisa coba dengan perbandingan yang lainnya. Nah, ini diaduk-aduk sampai mereka rata. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, aku pakai tangan aja nggak apa-apa lah ya, nanti bisa cuci tangan. Ini udah jadi, udah siap dipakai. Nah, ini kita bisa tanam di polybag, kemudian kita bisa tanam juga di pot, atau kita bisa menggunakan wadah-wadah bekas kayak bekas minyak, bekas botol-botol dan lain sebagainya. Gimana, mudah kan bikin media tanam sendiri? Nah, kalau kalian ada pertanyaan, komentar atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Boleh juga klik like, subscribe, dan follow akun Ayo Nandor. Terima kasih, sampai jumpa di virtual garden selanjutnya. Bye.